Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 dengan anggota Ahmad Hirdiansyah, Dwi Agus Adi, Hashim Muzaki, Immanuel Prawira, M. Aldi Antoro, Muhammad Faiz, Muhammad Hafiz, Reza Shandi, Desandro Ongki, dan Vika Agnia Pratiwi. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang konfigurasi elektron. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron-elektron pada sebuah atom, ion, atau molekul yang berdasarkan hukum mekanika kuantum, berdasarkan teori atom Bohr, gerakan elektron mengelilingi inti mengikuti lintasan-lintasan tertentu. Kulit elektron adalah sekelompok orbital dengan tingkat energi yang sama. Subkulit merupakan bagian dari elektron yang mengandung orbital-orbital dengan bentuk energi yang sama. Selanjutnya kulit dan subkulit. Di sini di tabel ini ya, bilangan kuantum utama itu N ditandainya, bilangan kuantum azimut L, dan bilangan kuantum magnetik itu M. Bilangan kuantum N yaitu menunjukkan tingkatan energi elektron dan sesuai dengan tingkatan energi atom Bohr. Makin besar nilai N, makin besar juga ukuran orbital yang dihuni elektron. Seperti dalam model atom Bohr, N dapat bernilai 1, 2, 3, sampai tak terhingga. Lalu, bilang kuantum Z di situ bertanda L, menentukan bentuk orbital dan subtingkatan energi. Nilai 1 bergantung pada nilai bilangan kuantum utama, yaitu N. Untuk setiap nilai N yang diberikan nilai 1 dari 1 sama dengan 0 sampai 1 sama dengan N min 1. Lalu selanjutnya bilangan kuantum magnetik ditandai dengan M. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital atau posisi orbital terhadap orbital lain di dalam ruangan. Hal itu disebabkan tiap subkulit tersusun atas satu orbital atau lebih. Nilai bilangan kuantum magnetik berupa bilangan bulat antara min 1 dan plus 1. Subtingkatan energi kulit S hanya terdiri atas satu orbital, subkulit P terdiri atas 3 orbital, lalu subkulit D terdiri atas 5 orbital, dan subkulit F terdiri atas 7 orbital. Dan bisa dilihat di tabel bentuk energinya. Gambaran kerapatan elektron memperlihatkan probabilitas letak elektron. Orbital sendiri merupakan ruang ditemukannya elektron di dalam atom. Ruang ini bersifat spesifik, artinya tidak semua ruang atau space di dalam atom ini akan terisi oleh elektron. Sehingga bisa dikatakan bahwa orbital ini seperti wilayah khusus kekuasaan elektron. Satu orbital hanya dapat menampung 2 elektron. Kita lihat pada gambar bagian kiri yang pertama. 1s, n sama dengan 1, dan koma L sama dengan 0. 1s sendiri terjadi pada orbital subkulit 1s. N sama dengan 1. Di sini kuantum utamanya memiliki kapasitas maksimal 2 elektron. Dan L sama dengan 0, yang berarti kuantum azimutnya terjadi pada subkulit S. Di gambar kedua, 2S, N sama dengan 2, L sama dengan 0. 2S sendiri terjadi pada orbital di subkulit S 2. N sama dengan 2, berarti kapasitas maksimal kuantum utamanya adalah sebanyak 8. L sama dengan, berarti itu terjadi pada kuantum azimut subkulit. Gambar ketiga, 3S, N sama dengan 3, sama dengan 0. 3 sendiri terjadi pada orbital subkulit 3S. N sama dengan 3 berarti memiliki kapasitas kuantum maksimal elektronnya sebanyak 18. L sama dengan 0 berarti terjadi pada subkulit S. Kemudian kita lihat pada garis putus-putus. Di tengah memiliki 1 garis putus-putus dan di kanan memiliki 2. Di antara lingkaran dan garis biru itu merupakan ruang-ruang atau orbital.
Gambaran orbital. Diagram kontur adalah suatu permukaan yang mengingkari sebagian besar, misal 90% probabilitas kerapatan. Yang digambar itu termasuk adalah orbital S. Orbital S adalah orbital dengan 1 sama dengan 0 berbentuk bola dengan inti atom pada bagian tengah. Dan di gambar tersebut ada tiga gambar orbital, yaitu orbital 1. Orbital 1 memiliki densitas atau kerapatan elektron tertinggi pada bagian inti atom, dan kemudian densitas semakin menurun perlahan-lahan setelah menjauh dari inti atom. Orbital 2s memiliki 2 daerah dengan densitas elektron tertinggi. Di antara kedua daerah tersebut terdapat simpul bola, di mana probabilitas menemukan elektron pada daerah tersebut menurun hingga 0. Dan pada orbital 3s terdapat 3 daerah dengan densitas elektron tinggi dan 2 simpul. Orbital P. Seperti yang terdapat dalam gambar, bentuk orbital P seperti balon terpilin. Kepadatan elektron tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi dalam 2 daerah yang terbagi sama besar dan terletak pada 2 sisi berhadapan dari inti yang terletak di tengah. Subkulit P terdiri atas 3 orbital. Tiap orbital mempunyai bentuk yang sama. Perbedaan ketiga orbital terletak pada arah, di mana konsentrasinya kepadatan elektron. Orbital P mempunyai 2 tonjolan yang terletak sepanjang sumbu X, Y, atau Z. Dengan M sama dengan -1, 0, 1. Orbital ditandai dengan PX, PY, dan PZ. Orbital D dan F. Orbital D memiliki 5 orbital dengan bentuk yang kompleks dan orientasi yang berbeda. 4 orbital pertama memiliki bentuk yang sama, sedangkan 1 orbital memiliki bentuk yang berbeda. Kelima orbital itu adalah DXY, DZX, DYZ, DX2Y2, dan DZ2. Untuk orbital F, mempunyai bentuk orbital yang lebih rumit dan lebih kompleks daripada orbital D. Sedangkan subkulit F mempunyai 7 orbital dengan energi yang setara. Konfigurasi dan tabel periodik. Dari konfigurasi elektron suatu atom dapat diperkirakan letak unsur dalam tabel periodik. Pada dasarnya dapat kita tentukan dari konfigurasi elektron terluar yang dimiliki oleh unsur tersebut. Elektron yang berada pada kulit terluar tersebut disebut sebagai elektron valensi, sedangkan periodenya ditentukan dari kulit terluar yang ditempati elektron. Konfigurasi sesungguhnya harus ditentukan dengan percobaan. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kami kelompok 1 ini adalah yang pertama, kita dapat mengerti apa itu konfigurasi elektron, dan kita mengerti bagian-bagiannya seperti kulit elektron, subkulitnya, dan orbital-orbitalnya. Orbitalnya sendiri terdiri dari orbital S, orbital P, orbital D, dan F. Dan seperti di slide terakhir, kita juga dapat mengetahui bagaimana konfigurasi di dalam tabel periodik itu sendiri. Menurut saya, hanya itu yang bisa kita sampaikan dari kelompok 1. Kalau ada salah-salah kata, saya dan teman-teman minta maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.